Halo teman-teman, sekarang kita akan belajar bagaimana rahasia untuk menghack channel YouTube kalian biar bisa teroptimasi dan menjadi viral dan akhirnya kalian bisa menghasilkan uang dari menjadi YouTube ya. Nah, tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gian Dwi Saputro dan ini adalah sekilas tentang saya ya. Jadi saya adalah penulis buku Jago Jualan di Facebook pada tahun 2018 dan alhamdulillah terjual ribuan piece dalam waktu seminggu aja gitu ya. Nah, saya juga seorang internet marketer sejak tahun 2014. Saya juga mantan CEO dari Dropship Aja di tahun 2017 sampai 2019 dan sekarang kegiatan saya adalah mengelola brand community dari Alparus. Alparus ini adalah perusahaan milik Mas Deddy Corbuzier salah satunya. Dan sekarang saya mengelola komunitasnya di sana ya. Nah, sejak saat itu selain saya mengelola komunitasnya, ini saya juga ngulik-ngulik teman-teman. Jadi saya ngulik-ngulik tentang YouTube dan snack video. Memang saya ngulik di dua channel ini ya, YouTube dan snack video dan alhamdulillah sudah ketemu polanya. Maka dari itu saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana biar bisa sukses tentunya di YouTube ya. Jadi saya udah main YouTube ini ngulik-ngulik dan ternyata seperti ini polanya dan memang metode yang saya lakukan ini berhasil. Kalau misalnya teman-teman nanti ngikutin step by step, pasti saya yakin juga sama seperti saya keberhasilannya, bahkan bisa lebih. Nah, sebelum saya mulai materi tentang YouTube, apa sih itu konten kreator gitu ya. Teman-teman memang sebagai YouTuber diwajibkan untuk membuat konten pastinya ya. Nah, konten kreator adalah orang yang pekerjaannya membuat konten untuk di-share di sosial media dan akhirnya mempunyai banyak pengikut atau penggemar yang nantinya teman-teman bisa menghasilkan dari sana ya. Ini dia penghasilan dari menjadi konten kreator. Kalian bisa mendapatkan penghasilan dari AdSense kalau misalnya teman-teman main YouTube ya. Itu udah pasti dari AdSense. Terus yang kedua dari endorse atau paid promote seperti yang saya dapatkan. Ada penawaran email masuk dari brand, saya juga kaget. Padahal YouTube saya baru ada 1 bulan, bahkan masih kurang gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa dapat merchandise, ikut event, dan teman-teman bisa menjadi pembicara di berbagai acara. Nanti teman-teman pasti akan diundang ketika teman-teman YouTube-nya sudah sukses ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai algoritma YouTube. Karena kalau teman-teman nggak belajar dasar ini, teman-teman nggak akan ngerti dan nggak akan paham pola YouTube itu sepertinya gimana sih gitu ya. Sebenarnya gimana? Kita akan masuk ke YouTube aja ya. Kita akan masuk ke YouTube. Nah, ini adalah akun YouTube yang udah saya buka ya. Ketika teman-teman membuka akun YouTube di beranda, maka teman-teman akan disuguhi dengan tampilan yang dimana kalian menyukai konten ini ya. Nah, ini contohnya nih. Saya menyukai konten tentang Islami, maka akan banyak muncul konten-konten seperti ini yang disarankan oleh si YouTube ya. Konten Islami, konten tentang bisnis dan motivasi, lagu dan sebagainya, itu memang konten-konten yang sering saya tonton. Makanya YouTube akan menampilkan konten seperti ini. Nah, itu cara kerja algoritma YouTube. Tapi enaknya di YouTube adalah dia nggak akan menampilkan konten yang sama nih teman-teman. Jadi digilir sama YouTube, digilir atau gantian. Dalam arti adalah ketika nanti siang saya membuka channel YouTube lagi, maka tidak akan muncul konten-konten yang sejenis lagi. YouTube akan membagi dengan konten yang tetap konten kategorinya sejenis, cuman kontennya berbeda gitu. Jadi YouTube akan membagi dengan YouTuber lainnya yang punya kesempatan untuk bisa kontennya tampil di saya, seperti itu ya. Itulah contoh algoritma YouTube enaknya. Nah, cuman gimana caranya biar teman-teman bisa tampil di sini ya, bisa tampil di beranda orang. Nah, itu nggak gampang teman-teman. Beda dengan teman-teman main TikTok, main Instagram dan sebagainya. Kalau teman-teman asal upload itu masih ada kemungkinan viral. Tapi kalau di YouTube kita asal upload, itu dijamin kamu nggak akan bisa mendapatkan viewers banyak. Dalam arti viewersnya pasti 0. Mungkin bisa jadi cuma 0, 1 atau 2. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang tidak dioptimasi dan ada banyak faktor yang menyebabkan konten kita nggak berkembang. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Intinya seperti inilah algoritma dari YouTube itu sendiri. Oke, paling sampai di sini saja. Nanti
Di next video kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa dan terima kasih.